Inilah wajah si Kipli dulu. Wajahnya penuh kasihan, wajah-wajah penuh kasihan ya. Penampilannya dia kurus, ya, berjenggotan sedikit, kumis tipis, ya, bibirnya agak ke depan ya. Inilah wajah Kipli kawan. Mulai karir Zulkifli dalam dunia debat. Dahulu si Zulkifli sudah buat YouTube tapi nggak laku, nggak terkenal. Kalian bisa nanti melihat akun YouTube-nya itu nggak ada yang kenal dia. Kasihan ya. Setelah itu saya mulai muncul ya. Seluruh pendebat di Indonesia ini harus berterima kasih kepada saya. Kenapa demikian? Karena sayalah yang merintis, memulai, membuka sebuah konten mengenai debat lintas agama. Dan itu saya pertanggungjawabkan itu. Karena belum ada seorang pun yang memulai seperti saya debat live. Ya. Dulu mulanya itu saya buat di Skype. Ya. Habis di Skype saya lompat ke StreamYard. Mulailah banyak orang ikut-ikutan dan segala macamnya. Tapi mereka dulu belum dikenal, yang dikenal saya. Ya. Maka Graham Mualaf lah dulu orang kedua yang membuka sebuah kayak lembaga lah atau apalah namanya yang membuka ruang perdebatan. Yang pertama siapa? Tamparagi. Tamparagi juga dulu pernah membuka, di situ masuk orang untuk berdebat. Ya, setelah dilihatnya saya debat di Skype, dia tertarik, dia buat, baru ke StreamYard dia buat, dia undang waktu itu saya pertama di situ. Maka Graham Mualaf niru si Tamparagi ya. Jadi kawan-kawan, itulah perkembangan debat lintas agama di Indonesia. Ya, kalau dulu memang pernah mereka debat lintas agama live, muka ketemu muka antara Saifulin Ibrahim dengan Moko Ginta dan kawan-kawan. Saya ingat sekali tuh. Setelah mereka baru saya, ya, saya waktu itu mulai masuk ke dunia debat 2008 dan 2010 saya berdebat tatap muka dengan Moko Ginta. Di situ dia saya bal-bali sampai nengel, sampai saya diancam mati di dalam ruangan itu. Puji Tuhan saya selamat. Kemudian akhirnya saya dijolimi dengan mengambil semua data-data saya, dibuat akun fake account Facebook, fanspage, baru dimaki-maki. Kristen yang pertama mereka maki, habis itu Islam. Jadi semua orang menuju kepada saya waktu itu. Tapi puji Tuhan lagi-lagi saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kemudian 2019 saya harus turun gunung. Kenapa saya harus turun gunung? Karena saya waktu itu resah melihat Yaya Waloni sama Moko Ginta. Mereka kan dulu udah punya YouTube, udah lama. Maka saya turun gunung. Waktu itu melihat Ustadz Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir. Baru saya buatlah konten debat lintas agama. Saya ajak semua orang untuk berdebat. Yang uniknya, waktu saya pertama muncul itu, 20.000 orang mensubscribe video saya, ya, channel saya. Disitulah saya sadar ternyata penggemar saya yang di Facebook dulu masih ingat dengan nama itu, langsung mereka subscribe. Satu hari waktu itu dapat saya 20.000 orang lebih, ya. Dan mulailah saya mengajak debat lintas agama, ya. Sudah lama itu saya lakukan kawan, dan Zulkifli mulailah menggoda-goda saya, ya, mendekat-dekati saya. Ini videonya yang pertama sekali saya bertemu dengan Zulkifli ya. Tapi di dalam video itu kawan, Zulkifli meminta supaya wajahnya jangan dipublikasikan. Kenapa jangan dipublikasikan? Kata dia bekerja di sebuah lembaga keuangan, ya. Di sana banyak juga kawan-kawan Kristen dia, ya. Dia takut kalau kawan-kawan Kristen dia melihat dan antipati terhadap Zulkifli. Ya. Saya sebagai pendebat senior yang mengayomi junior-junior ini, saya berlaku adil. Saya tidak mau berlaku curang. Setelah saya lihat wajah Zulkifli itu saya simpan. Ya, saya potong khusus itu, enggak saya lanjutkan. Saya masuk ke Skype yang berikutnya. Hebatnya saya waktu itu kawan, saya sudah kenal Zulkifli ini. Pernah enggak kalian lihat saya menyebarkan wajah Zulkifli sebelum disebarkan oleh Pak Bom dan kawan-kawan yang pernah saya buka itu ya, bahwa dia ternyata petugas security, punya perusahaan security mungkin ya di Bank BTN, kan begitu ya. Gak akan pernah kalian lihat kawan, ya kan? Karena saya orang yang setia terhadap ucapan, ya.
ketika saya katakan sama Zulkifli aman, maka saya simpan itu terus. Tapi sekarang ya bisa dong saya buka. Kenapa saya buka? Ya nggak masalah, ini nggak berpengaruh, hanya wajahnya aja. Bahwa sekarang orang udah banyak tahu wajahnya dan kenapa dia pakai masker, dia punya kekurangan di tulang giginya ini. Tulang giginya ini agak ke depan dikit jadi jelek ya. Saya aja ini gigi ke depan slow kawan, tapi Zulkifli tidak. Karena dia masih menginginkan menikah lagi mungkin ya. Dia malu kalau nampak tulang giginya jadi agak-agak minder ya. Padahal semua orang udah tahu wajahnya gimana ya. Oke. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu video pertama sekali dia mengemis-ngemis minta berdebat sama aku. Udah, malah muncul lagi. Tunggu dulu. Ku tutup dulu ini apa ini. Inilah wajah si Kifli dulu. Wajahnya penuh kasihan, wajah-wajah penuh kasihan ya. Penampilannya dia kurus ya, berjenggotan sedikit, kumis tipis, ya, bibirnya agak ke depan ya. Inilah wajah Kifli kawan. Bertahun-tahun saya tidak mengungkapkan identitas dia karena memang saya sudah berjanji ya kan. Ini kawan. Pertama sekali kami dulu kenalan di Skype. Inilah untuk pertama sekalinya. Kita dengar ya. Udah, malah muncul lagi. Tunggu ya. Gini aja, apa gini aja bisa. Ke arah kopimu itu aja. Nah, inilah dia Zulkifli meminta kepadaku agar wajahnya jangan ditampilkan. Awalnya dia tampil wajah kan. Nah, setelah itu udah usahlah bang aku nampak wajah, dibilangnya yang tadi oke, aku bilang rupanya muncul lagi wajahnya. Ya aku kan orang sebagai senior, aku bilang ya kalau kau minta tidak muncul wajah nggak apa-apa, aku nggak mau maksa kawannya. Aku tidak seperti Julius yang begitu ada gambar si Rudi Simamora langsung disebar-sebar. Saya nggak mau kawan. Berapa tahun ini ku simpan, tidak ada yang tahu ya. Karena aku udah tahu wajah si Kifli waktu itu. Aja. Oke deh. Ya gitu aja. Oke sip. Nah, oke deh. Dulu baik dia kawan. Dia oke deh. Habis itu manggil abang terus. Wah jangan zoom kali. Kecilin aja dikit biar kelihatan gelasnya enak. Yuk gitu dah. Udah asik kan. Jangan. Jadi gini Bang. Halo. Sebenarnya bisa aja sih. Cuman kalau misalnya di tampilan awalnya itu tidak ada wajah saya, bisa aja. Iya. Saya. Oke, sebentar ya. Ya, gelas itu aja. Sebentar ya. Ya, itulah video pendek wajah si Zulkifli waktu itu kawan ya. Saya kasihan lihat dia, oke, saya bilang. Pokoknya saya ikuti aja kemauan dia. Bang, jangan nampak wajah saya ya. Dia dulu sopan, bilang bang, bilang ini, ya baiklah. Tapi sekarang kan menggila, saya nggak tahu menggilanya kenapa, nggak tahu. Waktu itu biniknya masih ada, itu masih hidup. Dan waktu itu kami habis diskusi, bang tunggu dulu bang, aku dipanggil mau pergi sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya, katanya setelah dia bertanya. Oke lah, aku bilang nggak apa-apa ya. Jadi kawan-kawan, si Nandar juga begitu. Oh si Nandar banyak kali videonya kawan. Ya, bagaimana dia tiap hari nelpon aku, ayo diskusi. Aku yang menyuruh dia buka channel. Ya, tunggu dulu kulihat bulan berapa ini si Zulkifli ini. Ini Zulkifli ini 24 Maret 2020 kawan. Jadi 24 Maret lah Zulkifli mulai karirnya di dunia perdebatan dan itu di Skype pertama. Setelah itu saya lompat ke StreamYard. Maka dia pun sudah mengikuti jejak saya, lompat ke StreamYard. Ya. Lebih enak ternyata di StreamYard. Maka dia mulai bercokol waktu itu di Geraha Mualaf. Di Geraha Mualaf lah dia mulai kenalan lagi dengan orang banyak dan waktu itu saya diundang Geraha Mualaf sana kan sebagai narasumber. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah perjalanan karir Kifli and friend. Kalau Sinandar banyak. Sinandar yang mana? Tunggu. Aku bukakan dulu ini ya. Nandar. Ini. Kalau Sinandar ini sebenarnya dulu dia orang baik kawan, tapi sekarang dia angkuh karena dia sudah tidak kayak dulu lagi nebeng-nebeng apa ya? Sinyal internet. Dulu ingat sekali aku. Bang aku cari tempat dulu ya. Tempat apa aku bilang. Nebeng-nebeng internet rupanya dia kawan. Aduh kasihan aku lihat dia. Tapi sudahlah. Aku besarkan dulu nih. Gimana cara besarkannya? Paling besar apa ya? Extra large. Nah ini. Inilah dulu pertama kali dari Skype. Ya.
Ini banyak sekali sini Sinandar. Ini masih ingat aku ada si Samosir, si Zulkifli ada 3 kali. Siapa lagi nih? Ini Bapak siapa lupa? Yudas ke surga masih ada. Ini Sinandar. Satu tantangan Ustadz Nandar yang mustahil dibantahkan sampai kiamat. Ada ini. Baru Risuli Lubis juga pernah ada. Nandar ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kali Sinandar. Ya. Dulu tiap hari dia mengemis itu untuk berdebat. 9 Luis Prasetyo juga ada. 10 Nandar. Nandar ini dulu lahir dari ketiakku juga ini kawan ya. 11. Wow, banyak juga si Nandar ini. Wes, nyeri 12. Nah ini siapa lagi nih? Inilah dulu ya. Jadi dulu kan Skype itu direkam ya. Saya simpan, saya download, saya upload. Inilah dia bulan 5, bulan 4, 30. Jadi ada semua kuat ya. Ada ini masih Pak pertinggal sama. Tapi wajah Sinandar paling banyak ini kawan. Karena dia dulu nggak dikenal orang. Ya, ini dia. 1. Baru mana lagi? 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya dia saja kuliah sini. Baru 9. Mana nih? 10 udah berapa nih? Ini dia lagi nih 9, 10. Udah banyak kali lah. Jadi orang-orang ini dulu kawan saya yang menjadi pengasuhnya. Ya jujur-jujur saja saya bilang saya nggak malu mengatakan itu. Saya mengingatkan mereka, mengajari mereka. Gunakanlah software ini, gunakan ini. Saya pengasuh mereka kawannya. Bang, gimana sih bang kok belum naik-naik channelku, kata Sinandar. Ya sudah, kau masuk ke channelku lagi atau aku masuk ke channelmu, aku bilang kan. Jadi itulah mulai dia naik waktu aku masuk ke channel dia. Ya, itu harus dipikirkan Sinandar itu sampai hari ini. Biarlah itu menjadi pemikiran khusus sama dia. Kalau si Julius Setiadi langsung mengakui kawan. Wak Labula yang menaikkan channelku, kayak inilah dia kenang-kenangan dari si Julius Setiadi. Sama waktu itu ada bukunya apa namanya itu ya, mengenai kisah Nabi Muhammad itu ya. Nah, itulah dulu kawan ngalor ngidul saya sore hari ini ya. Saya belum membuat sebuah perdebatan di sini. Saya hanya untuk mengingat, karena mengingat itu penting agar mereka tidak sombong dan angkuh ya, bahwa dulu mereka itu adalah kutu kumpret. Dengan kebaikan sang debaters dan tangan dingin sang debaters, mereka saya angkat, saya naikkan ya ke derajat yang paling tinggi. Kali itu bahasa-bahasanya kawan. Ya, banyak lagi. Si Simbolon itu siapa namanya, mengaku-ngaku dia marga Simbolon. Aduh lupa aku, itu lagi si Kores. Baru siapa lagi, Geraham Mualaf, ISDN. Banyak dulu yang korbit kan kawan, MMCC, Makassar Mualaf Center. Baru si apa lagi? Pokoknya banyak ya. Kalau yang sekarang sih sudah bergerak sendiri. Gara-gara ada Zulkifli, orang tuh nebeng-nebeng di sana, masuk di sana, berkembang. Oh, Scott Indonesia. Kalau yang Kristen banyak juga kawan ya. Pak Bom, Pak Bom itu dulu di tempatku terus itu. Ku bilang, "Bo, ya kau buka lah channelmu sendiri." Ingat sekali aku, pertama aku minta dia buka channel, dia ada 2 minggu tidak masuk. Tidak masuk di roomnya si siapa dulu dia sering nebeng itu ya, Paul Zhang atau siapa lupa. Ya. Oh, Yusuf Manubulu. Jadi ketika dia tidak pernah masuk, ada orang berdonasi sama dia 10 juta melalui Yusuf Manubulu. Waktu itu Pak Bomom sakit katanya. Nah, oleh Pak Yusuf Manubulu tidak diserahkan kepada Pak Bom, diocop, dimakan, diminum ya. Itulah makanya pernah saya proteskan sama Ucuk Bulu kan, kembalikanlah uang orang itu, aku bilang. Akhirnya aku bilang, udahlah Pak Bom, kau bukalah channelmu sendiri. Nah, itulah pertama sekali dia buka channel setelah menelepon aku. Lupa aku kapan. Ya. Pak MKC, dulu tempatku itu kawan. Dia cerita, si Kotam namanya, Kotam. Dia pergi haji, siapa itu ya, nebeng dia naik pesawat, masuk aja dia kan. Rupanya sampai haji. Dia Kristen katanya. Tasyawal itu. Baru si macam lah kawannya, ini bernostalgia sedikit ya. Akhirnya Pak MKC
mulai masuk ke Yusuf Manobulu. Saya ingatkan, Pak MKC, tolong jangan begitu. Karena kau kan tidak tahu tabiat orang ini. Tapi waktu itu kan karena belum ada dia apa-apakan. Dia terus. Ya. Akhirnya ingat aku 2020. Dia menelpon aku waktu muncul kasusnya di media televisi itu kan. Di teleponnya aku, lama kami cerita. Pak Rudi kan juga pernah masuk sel ya, masuk penjara. Oh enggak, aku bilang. Saya belum enggak pernah masuk sel Pak, hampir iya. Jadi ku jelaskan banyak panjang lebar. Beliau mengatakan, saya enggak takut Pak, kalau memang sudah itu ya itu. Ya kalau itu pilihan Bapak silakan, kan begitu. Tapi ya mohon nanti dibantu Pak, kalau saya dalam sel, ya kalian orang-orang Kristen bantulah saya katanya. Minimal untuk kehidupannya di sel dan keluarganya. Saya bilang, ya nanti kan bisa dibicarakan. Saya bilang waktu itu ya, oke. Sudah saya nasihatkan kawan. Jangan terlalu oper, jangan terlalu, nggak bisa habisnya. Ya begitulah, ya akhirnya. Semua yang ketangko itu sebenarnya sudah saya ingatkan, tapi mereka aja yang bandel. Ya, nah, kawan-kawan, itulah dulu sedikit kilas balik mengenai dunia perdebatan yang saya besarkan. Jangan ada bilang saya yang besarkan dunia debat. Tidak ada cerita. Sang debater yang membesarkan ya. Dunia debat, dunia maya. Dunia debat di Facebook dan YouTube. Sang debaters ya. Yang membesarkan. Kalau TikTok kan sudah keturunannya itu. Zoom kan hanya perbedaan software saja. Zoom, TikTok hanya perbedaan software. Tapi yang pertama dulu yang membuat ini dunia debat ini hidup. Di Facebook saya buat aturan. Makanya ada kalimat, berani kau bertanya, berani kau ditanya. Jangan kerja kau bertanya terus. Waktu itu aku marah sama orang. Jadi itulah yang saya ucapkan. Kemudian saya lompat ke YouTube. YouTube kan udah lama kawan. Tapi mati suri. Orang bicara agama pun monolog terus. Akhirnya saya buat debat. Mulailah bergairah. Ya. Dan sampai sekarang orang-orang pendebat sudah bisa makan dari dunia perdebatan. Tapi memang tingkat stresnya tinggi. Tingkat sikut-menyikutnya tinggi. Saya akui stres tinggi. Setiap saya berdebat, emosi di dada ini harus saya tahan. Setiap saya menahan, mungkin umur saya berkurang 1 detik, 1 jam. Menahannya itu tidak kalian kira enggak sulit kawan. Bagaimana kita menahan emosi? Kita sudah mau melawan, tapi nanti takut di penjara. Sementara mereka seenak udelnya aja menghina-hina Kristen. Sementara kita, baru kita membaca kitabnya sudah mau di penjara. Kan lawak. Saya tahan terus. Baru setelah saya ingat, saya pukul orang ini keras. Tidak ada guna. Terus keras, makin keras, tidak ada guna. Akhirnya saya belajar dari ilmu Tai Chi Master yang di Kung Fu ya, film Jet Li itu. Kenapa Jet Li memukul hanya pelan? Karena itu ada boneka-boneka itu. Dipukulnya kuat. Kuat juga membanting. Karena dia akhirnya dia gini-ginikan air itu kan, ketemu Tai Chi itu. Pelan aja diginikan itu. Ininya banting ke bawah. Berdirinya lama, baru naik lagi pelan-pelan. Disitulah saya berpikir memang tidak boleh kita menjatuhkan lawan debat kita. Mematikannya sampai tergeletak. Jangan. Kalau dulu kan saya begitu. Keinginan saya kalau dia bisa tergeletak. Saya menang. Hebat. Setelah saya pikiri itu ternyata enggak hebat. Yang hebat itu jikalau kau bisa membuat lawan debatmu sudah kepepet tapi kau angkat. Ya. Tadi malam saya peragakan lagi tuh. Ketika Andromeda 007 mengatakan asal kata Allah itu kan, sebelum Muhammad kan sudah ada orang Kristen dan Quraisy. Iya bisa jadi katanya orang-orang Quraisy itu yang memulai kata Allah itu ya nama Allah. Oke, dari mana mereka tahu? Aku bilang. Apakah Allah berfirman? Bingung dia. Jawabannya ya bisa jadi selalu begitu. Saya nggak paksa kok kau ragu-ragu sih. Nonton lagi video tadi malamnya. Banyak kalimatnya bisa jadi, bisa jadi. Sama dengan kertas ini. Ketika saya tulis kata di sini ALLAH. Dan ini kan tidak bisa diinjak ini. Apakah begitu masuk kata ALLAH di sini, kertas ini menjadi sakral? Dia bilang apa? Bisa jadi. Padahal dia mau bilang iya. Sakral. Gak percaya kalian, apalagi kalian buat lafaz Allah yang bahasa Arab itu. Tulislah di selembar kertas. Terus kau syuting. Perbuatanmu yang tidak baik untuk kertas ini. Meskipun tidak ada niat kau. Misalnya jatuh tidak sengaja kau pijak. Seluruh dunia akan mengejar kau. Berarti kertas ini menjadi sakral. Tapi saya nggak lanjutkan ke situ kawan. Saya cukup bertanya. Begitu dibilangnya bisa jadi, saya nggak lanjutkan. Artinya apa? Memang kertas ini jadi sakral.
Banyak contoh ya. Saya pernah diberitahukan ada seorang pendeta tempat kami nih ya, bahwa dia pernah melihat ada sebuah peristiwa Quran itu bukan Quran sebenarnya bahasa Arab, tapi disobek-sobek, dijadikan anak-anak mainan pesawat-pesawat, dibawanya ke sekolah, dilihat gurunya, dilapor polisi kawan. Nah ini kan jadi sakral. Padahal bahasa Arab itu nggak tahu kita apa artinya, dilapor polisi. Ini kau. Begitu kau tulis di selembar kertas asma Allah itu, maka kertas ini menjadi barang yang harus kau perhatikan baik-baik. Tidak bisa sembarangan. Kau ludahi nggak bisa. Kau kerunyuk-kerunyuk pun nggak bisa. Mereka tersinggung, terhina. Kecuali nggak ada yang lihat, bisa. Tapi kalau kau tunjukkan, ini menjadi sebuah yang sakral. Lebih sakral dari presiden, kawan. Kenapa saya bilang? Kan mereka mengatakan, nama bapakmu aja ditulis besar-besar terus diinjak, kau kan marah. Nah itu logikanya, kawan. Kertas ini yang tidak punya arti. Begitu kau tulis kalimatullah di sini. Jadi berbahaya kalau kau syuting-syuting. Kau robek, kau bakar, kau jadi berbahaya, kawan. Paham ya? Begitu cara kau. Tapi nggak usah kau paksa lawan debat kau. Penting sudah diakui bisa jadi. Ya sudah biarin saja. Nah itu. Apakah kaum Quraisy itu mendengar kata Allah dari Allah? Atau tuh Allah berfirman kepada kaum Quraisy? Apa dibilang dia? Bingung dia menjawab, tapi tidak saya lanjutkan. Tonton aja video itu kan. Bahwa sebelum Muhammad menjadi rasul, nabi, kalimat Allah itu sudah ada katanya. Dan saat itu di Mekah itu kan orangnya penyembah berhala, Hubal. Katanya mereka juga memanggil Allah. Oke, dari mana mereka tahu kata Allah itu? Apakah Allah berfirman kepada kaum Quraisy? Dia sudah bingung menjawab, dibilangnya bisa jadi. Kalau lawan sudah ke pojok pintu begini, jangan kau bal-bali sampai mati. Kasih dia lepas. Oh kalau ya udah itu ya begitu ya sudah. Nggak usah saya lanjutkan.